Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifin Sueni dengan NIM 18650-063 dari kelas B. Di sini saya mereview tentang fase perencanaan proyek IT, manajemen proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Kemudian pengertian proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun ada tahapan perencanaan yaitu proses penutupan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengelolaannya sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur dan dalam pengadilan. Tahap perencanaan proyek. Untuk kerja seluruh urutan dan destinasi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Kemudian ramalan informasi penyelesaian proyek, informasi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Yang pertama, penetapan tujuan. Menetapkan pelaksanaan proyek yang digunakan serta waktu, biaya, informasi yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, manajemen proyek. Kemudian keempat, kelima, rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang ditentukan. Kemudian fase perencanaan proyek TI. Sini ada 3, yaitu merencanakan proyek, yang kedua mempersiapkan proyek, yang ketiga mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian yang merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu 1. Perencanaan strategi, 2. Mengidentifikasikan subsistem pada proyek, yang ketiga menetapkan kendala proyek, yang keempat menetapkan prioritas proyek. Kemudian menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat, menunjukkan kebanggaan. Mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim konsultan melalui tender, personal perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personal perusahaan. Kemudian menggunakan jasa konsultan. Yang ada 2, yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, waktu penyelesaiannya cepat, kualitasnya lebih baik. Kelemahan, biaya lebih tinggi dan rahasianya terburuk perusahaan. Kemudian menggunakan reskor internasional. Kelemahannya itu waktu penyelesaiannya lambat, hasil kurang berkualitas. Kelebihannya biaya lebih rendah, relasi perusahaan terjamin. Kemudian komunikasi menggunakan konsultan dan resum internal. Waktu penyelesaiannya lebih cepat, hasilnya berkualitas. Kelemahan biaya lebih tinggi, perusahaan terburuk perusahaan. Kemudian mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dampak, keuntungan pegawai. Kemudian mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Yang pertama itu melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan dan proyek yang akan dibangun. Kemudian menilai kelayakan proyek. Yang pertama itu kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Kemudian peralatan dan teknis dalam perencanaan manajemen proyek. Part card adalah model jaringan grafis yang menggunakan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggunakan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama, yaitu mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal dalam kolom kiri, pada horizontal pada garis waktu kalender. Kemudian text notes, Pratwis chart, seperti yang di layar. Mungkin itu saja review judul dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.